Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma, BSPD MPD. Saya adalah guru dari SMA Negeri 2 Bangko, mata pelajaran Bahasa Inggris. Praktik terbaik saya selama masa pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, yaitu dengan menyusun dan mengembangkan bahan ajar yang berbasis teknologi, di mana saya merasa hal ini sangat penting, mengingat pada masa pembelajaran tatap muka terbatas, waktu menjadi lebih singkat dibandingkan dengan pada masa normalnya, di mana yang pada masa normal adalah 2 kali 45 menit, maka selama masa PTMT, pembelajaran dipersingkat menjadi 2 kali 30 menit. Untuk itu, guru tentunya membutuhkan media interaktif kepada siswa agar pembelajaran bisa berjalan lebih efektif. Maka mengingat dan menimbang hal tersebut, saya melakukan praktik terbaik, yaitu menyusun bahan pembelajaran berupa media interaktif. Adapun media interaktif yang saya gunakan yaitu Google Slide dan Canva. Google Slide saya gunakan untuk menyusun bahan ajar yang lebih interaktif, di mana pada masa tatap muka mungkin tidak sempat untuk dilakukan, seperti diskusi kelompok. Nah, maka dalam Google Slide saya bisa melakukan diskusi kelompok kepada siswa, yaitu setiap siswa bisa bekerja dengan kelompoknya masing-masing dengan menggunakan slide yang telah saya sediakan. Nah, kemudian pada Canva itu saya menggunakan kepada siswa untuk media mereka lebih kreatif, yang menggunakan kreativitas mereka, mengembangkan bakat mereka, sehingga hasil karya yang mereka buat menjadi lebih menarik dengan menggunakan media, tentu lebih menyenangkan dan sangat menarik bagi siswa untuk belajar. Karena di masa pandemi yang begitu lama, mereka terkurung di dalam rumah, membuat jenuh. Nah, saya berinisiatif untuk melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih interaktif, sehingga pembelajaran tidak mengalami pengurangan porsi. Nah, jadi pembelajaran tetap berjalan dan target tetap terpenuhi dengan cara menggunakan media yang interaktif, seperti sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan praktik baik saya ini bisa pula dicontoh atau dilakukan di tempat Bapak Ibu bertugas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyusunan bahan ajar berupa Google Slide, pertama sekali kita membuat di Google Slide media pembelajaran. Nah, seperti ini salah satunya. Nah, jika kita sudah membuat materi pembelajaran kita, bahan ajar kita di dalam Google Slide, nah, kita bisa melakukan diskusi. Jadi tetap ada media interaktif dengan cara pertama sekali kita share slide-nya. Nah, dengan menggunakan Google Slide, kita bisa berbagi slide dengan menggunakan link. Nah, pastikan get link Ceng. Ini pastikan seseorang bisa sebagai editor. Nah, baru copy link. Nah, linknya ini kita kopikan kepada siswa, bisa melalui WhatsApp group ataupun melalui chat room yang ada di platform seperti Google Meet ataupun di Zoom. Nah, jika setelah kita setting ini untuk share, maka siswa bisa mengakses. Nah, interaktif dalam diskusi bisa dilakukan dengan cara membuat kelompok. Terlebih dahulu guru menyediakan kelompok. Nah, ini tinggal memasukkan nama siswa,
Nah, kemudian nanti siswa akan kita minta untuk mengerjakan di slide-nya masing-masing. Nah, jika siswa itu kelompok 1, maka dia akan bekerja di kelompok 1. Nah, jadi walaupun siswa tidak saling bertemu atau dengan jarak yang agak berjauhan, mereka tetap bisa melakukan diskusi kelompok. Nah, diskusi bisa dibahas melalui grup WhatsApp. Nah, kemudian hasilnya mereka bisa mengetiknya langsung di Google Slide ini. Nah, setelah itu juga mereka langsung bisa mempresentasikannya. Jadi ini salah satu pemanfaatan bahan ajar yang kita buat di Google Slide. Jadi pembelajaran bisa lebih interaktif untuk masa PTMT. Nah, kemudian selain Google Slide, itu ada media Canva. Nah, media Canva ini kita gunakan untuk bisa juga sebagai untuk presentasi berupa slide dan bisa juga berupa penugasan kepada siswa berbentuk portofolio. Nah, seperti contoh berikut. Jadi siswa akan lebih mengeksplor kreativitas bagaimana pada model tuntutan pembelajaran abad 21, critical thinking, collaboration, creativity. Nah, salah satunya itu creativity, siswa bisa lebih kreativitas dalam menggunakan kemampuan teknologinya dengan media Canva ini. Nah, jadi dengan di sini siswa bisa membuat, ya, ini salah satu contohnya, salah satu contoh membuat portofolio. Jadi tidak mengurangi ketidak efektifan pembelajaran. Jadi walaupun pembelajaran dengan PTMT namun bisa dilakukan secara efektif. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan. Di media Canva ini begitu banyak juga ya yang bisa kita gunakan di sini. Bisa template ya, berbagai macam template, bisa berbentuk poster, bisa berbentuk slide dan lain-lain. Jadi itulah salah satu penggunaan bahan ajar dengan memanfaatkan media teknologi. Jadi berbasiskan TIK. Demikian, semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu.